Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan ya, kali ini kita akan masuk pembahasan yang masuk ranah politik lah ya, ini bisa dibilang. Jadi ya, sebelumnya saya mau mohon maaf dulu kalau ada yang kesenggol ya, ini ya. Bukan maksud saya, cuman karena materi yang kita bahas hari ini memang bersifat politis gitu ya. Jadi ya pasti mungkin akan ada yang merasa setuju atau tidak setuju atau apapun itu, bukan maksud saya menyinggung, tapi karena inilah yang sedang kita bahas gitu ya. Jadi ya sebelumnya sekali lagi saya minta maaf kalau ada yang kesenggol ya. Ini bukan, sekali lagi bukan maksud saya, tapi ya memang inilah politik gitu ya. Oke teman-teman, sebelumnya perkenalkan dulu, channel saya adalah fans channel Arsenal. Jadi kalau teman-teman ngefans dengan Arsenal atau suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe ya. Oke, hari ini kita mau bahas tentang sports washing. Apa sih itu, dan kenapa di dunia saat ini kita sebagai penikmat olahraga, penikmat sepak bola ini juga harus hati-hati ya, dan harus paham apa yang eh, sebenarnya sedang terjadi gitulah ya. Saya dapat ide video ini karena beberapa hari yang lalu ya, saya sedang nonton live-nya ini ya, Red Alice TV, teman kita juga nih ya, Red Alice TV. Di mana dia di situ sempat menanyakan kan, ketika kita sedang membahas Manchester City dan masalah sponsorshipnya gitu. Sebenarnya dapat untung apa sih pemiliknya Manchester City melakukan sponsorship gitu kan? Sponsorship yang dari perusahaan dia sendiri juga gitu kan. Jadi bisa dibilang uang yang masuk ke Manchester City itu ya uang dia sendiri juga, karena bukan dari perusahaan lain kan yang ingin mempromosikan, tapi ya perusahaan dia sendiri gitu. Jadi apa untungnya uang cuman masuk kantong kiri ke kantong kanan. Terus habis itu di Manchester City uangnya dipakai buat beli pemain, buat bayar gaji pemain, buat ya intinya uangnya dibelanjakan gitu kan. Jadi eh, bukan uang pemasukan juga bisa dibilang kan, karena hanya pindah kantong kanan ke kantong kiri dari si pemilik gitu. Jadi eh apa untungnya, dapat dapat cuan dari mana gitu kan, bahwa uang yang dibelanjakan bukan dari apa maksudnya, uang yang dibelanjakan toh ya uang dia sendiri juga gitu. Jadi eh untungnya dari mana gitu kan. Nah, itu disitulah apa yang terjadi ini saya bilang namanya sports washing gitu ya. Jadi apa sih sports washing ini, dan apa dengan demikian ada yang bisa didapat untung dari sports washing itu? Ya, sports washing ini kalau kita mau ngomong bahasa apa ya, bahasa Indonesianya lah ya gitu. Sebenarnya nggak jauh dengan apa yang kita kenal di Indonesia selama ini, apa, pencitraan gitu kan. Pencitraan ini ya untungnya bagi orang yang melakukan, bagi rezim yang melakukan, bagi pemerintahan yang melakukan. Ini adalah untuk membuat public opinion menjadi berpihak kepada orang yang melakukan pencitraan ini, gitu kan. Jadi kalau saya nggak bilang pencitraan ini jelek ya. Jadi buat saya pencitraan ini adalah sesuatu yang ya kita sebenarnya setiap hari juga lakukan sebagai manusia biasa gitu kan. Kenapa? Karena dengan kita punya citra diri yang baik, kita punya citra perusahaan kita yang baik, kita punya citra negara kita yang baik, itu tentunya akan membuat orang lain suka untuk berhubungan dengan kita, suka bekerja sama dengan kita, suka untuk melakukan hubungan bisnis dengan kita gitu ya. Jadi itu yang pentingnya sebuah pencitraan yang baik gitu. Nah, ini sports washing ini sebenarnya juga sama. Jadi adalah bagaimana upaya sebuah, dalam hal ini kita ngomong adalah sebuah negara, untuk melakukan pencitraan supaya eh, negara-negara lain di dunia, entitas-entitas bisnis di luar sana di dunia itu melihat negara tersebut dengan citra yang baik,
sehingga mau bekerja sama, mau berhubungan dagang gitu ya, mau berhubungan ekonomi dengan negara tersebut dengan citra yang baik gitu kan. Jadi tidak tidak citra orang yang berhubungan kerjasama dengan negara tersebut juga tidak tergeret gitu kan, tergeret jadi jelek gitu. Nah, jadi inilah gunanya sports washing gitu ya. Ya ini sebenarnya sports washing ini juga bukan suatu hal yang baru ya. Kita bisa lihat di mana sebentar sebentar ya. Ya, oh saya belum buka di sini ya. Oke, sebentar. Ya, ini juga di tahun 1940-an ya. Ini 1930-an ini ya. Jerman dengan Nazinya ya. Waktu itu mereka juga melakukan sports washing dengan melakukan olimpiade di negara mereka. Supaya apa ya? Supaya kelihatan bahwa Jerman di bawah Nazi ini juga bukan rezim yang kejam atau gimana, tapi bahwa negara yang makmur, negara yang apa ya? Disiplin gitu. Jadi ya ini pada masa tinggi-tingginya Perang Dunia II gitu kan. Jadi masa dimana Perang Dunia Kedua juga sedang terjadi. eh Ya ini tadi sekali lagi untuk memperlihatkan bagaimana sebuah negara ini punya citra yang baik gitu kan. Nah, lalu juga kita lihat kalau baru-baru ini ya, bagaimana Saudi Arabia ya ini mengambil alih golf dengan punya apa ya, ini kalau mau dibilang punya eh, asosiasi sendiri yang baru ya melawan PGA waktu itu, LIV, Live Golf ini ya. Lalu juga bagaimana mereka mengambil alih WWE ya. Ini sports entertainment kan, gulat ya, gulat-gulatan lah gitu. Nah, ya inilah yang dilakukan oleh rezim-rezim ini untuk melakukan pencitraan. Pencitraannya terhadap apa? Bahwa ya kita ngomong aja negara Timur Tengah ini kan dipandang tidak mempunyai rekor apa ya? Tidak punya rekor hak asasi manusia yang baik gitu. Ya, yang dilihat terutama satu adalah kebebasan beragama, kedua lalu apa ya, hak-hak wanita, lalu juga pembunuhan apa ya, untuk lawan politik lah, ini bisa dibilang ini untuk ya menghabisi lawan politik gitu ya. Hal-hal semacam ini adalah hal-hal yang biasa kita dengar kalau kita ngomong tentang politik di Timur Tengah gitu kan. Dan makanya mereka ini mulai ya tadi mau menciptakan pencitraan diri yang baik. Dipilihlah olahraga gitu ya. Kenapa dipilihlah olahraga? Karena olahraga ini sesuatu yang secara umum oleh manusia secara umum kita melihat ini sebagai sesuatu yang bagus. Satu, olahraga ini bikin kita sehat. Lalu juga dalam kompetisi-kompetisi olahraga kita melihat bagaimana manusia ini berlatih dari nol gitu ya, untuk mereka membangun diri mereka menjadi seorang pemenang gitu. Jadi ya, ini adalah citra olahraga yang menunjukkan perjuangan gitu ya. Jadi makanya ketika seseorang bisa menang di dalam satu kompetisi olahraga, kita mengeluh-elukan mereka karena kita melihat perjuangannya di situ. Nah, disinilah pencitraan melalui olahraga ini ya, yang kita sebut sebagai sports washing ini menaikkan pencitraan bagi orang yang mensponsori sports washing itu gitu kan. Nah, dalam hal ini tadi kita ngomong adalah kayak Manchester City, Abu Dhabi ya, Sheikh Mansur ini kan sebagai ya apa namanya, eh sebagai ya kalau mau dibilang pangeran atau raja sih gitu kan untuk di Abu Dhabi ini gitu kan. Jadi ya dengan bisa menciptakan Manchester City sebagai pemenang gitu kan di EPL.
Nah, ini yang akan melakukan pencitraan kepada Abu Dhabi juga gitu ya. Abu Dhabi juga akan terangkat pencitraannya. Jadi makanya mereka berani keluar uang besar gitu kan. Kalau kita lihat secara secara kasat mata awam gitu ya, ya nggak ada cuannya secara uang gitu kan Manchester City ini, karena ya justru ini menghambur-hamburkan uang gitu. Jadi apa untungnya? Nah, ya tadi dengan pencitraan yang naik, apa yang terjadi ya di luar sana, eh, bisnis-bisnis mau berbisnis lagi dengan Abu Dhabi gitu kan. Negara-negara lain gitu kan ini juga secara emosional mereka juga manusia-manusia yang ada di sana, di luar sana gitu kan, negara-negara lain ya juga melihat bahwa oh, citranya bagus kok Abu Dhabi ini sebagai pemilik Manchester City loh ini gitu ya. Jadi ya ini cuannya di sana gitu ya. Jadi di luar sana yang membawa bisnis bisa masuk lagi, membawa untuk turis, jadi untuk pariwisata gitu ya. Jadi inilah yang menurut saya cuannya itu ada di sana gitu ya. Jadi ya inilah sports washing gitu, pencitraan melalui olahraga. Ya sekali lagi ini memang agak politis ya. Jadi apakah teman-teman setuju atau tidak setuju dengan perpolitikan di Timur Tengah gitu ya. Intinya bukan itu, intinya bahwa politik di Timur Tengah ini dipandang dengan negatif oleh negara-negara Barat gitu kan, dan saat ini gitu ya, itu masih satu hal yang umum dilihat di negara-negara Barat. Jadi makanya dengan mereka lalu mengambil alih gitu kan. Ini sebenarnya kalau bisa bilang ya mengambil alih lah ya olahraga-olahraga yang ada di negara Barat gitu. Eh, dan bisa menjadikan diri mereka pemenang di sana. Ya ini ya akan menaikkan citra positif negara mereka gitu ya di mata bisnis-bisnis negara Barat, dan juga membuat negara-negara lain yang mau berbisnis dengan negara-negara Timur Tengah ini ya tidak tergeret untuk masalahnya negara-negara Timur Tengah ini tadi ya, masalah hak asasi manusia dan bla 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 lainnya ini. Negara-negara lain yang di luar negara Barat mau berbisnis ini, mereka tidak takut lagi untuk tergeret citra mereka terhadap urusan HAM-nya negara-negara Timur Tengah ini gitu ya. Jadi ya di situ itu untungnya, dan inilah apa yang kita sebut sebagai sports washing gitu ya. Ya, jadi itu ya teman-teman. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ini secara politik, pandangan politik teman-teman mungkin ada yang merasa tersinggung gitu ya. Tapi bukan maksud saya, sekali lagi karena ini kita memang masalahnya politis banget ya. Sports washing ini kita ngomong sangat amat sangat politis. Jadi bukan maksud saya menyinggung, tapi saya ingin memberikan pandangan kenapa negara-negara barat ini memandang sports washing ini sebagai sesuatu yang buruk gitu kan. Pencitraan ini sebagai sesuatu yang buruk, terutama apabila dilakukan tadi oleh negara-negara Timur Tengah gitu kan, dan ini yang mereka khawatirkan. Jadi saya ngomong ini dari sudut pandang ya IPL gitu ya, dari sudut pandang Inggris gitu. Ya, jadi sebenarnya ya juga ini bukan pandangan politik saya, tapi ya ini saya harus menjelaskan ya, harus dengan dari sisi sebelah sini gitu ya. Itu aja sih mungkin dari saya. Terima kasih ya yang udah nonton sampai sini, yang sudah mau mendengarkan penjelasan ini ya, semoga juga menambah wawasan lah ya ini buat teman-teman. Ya itu aja sih dari saya. Terima kasih, sampai jumpa di video kita berikutnya ya.